Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video, dan video kali ini teman-teman yang mau aku lihat ini tuh ada sebuah video berjudul Tetangga Mencari Tahu Rahasia Patriotisme Indonesia. Nah, jadi ini ada negara tetangga kita Malaysia mencari tahu rahasia patriotisme dari negara kita, guys. Oke. Sebelum kita mulai ini video, teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi yuk kita lihat dulu video kali ini. Kenapa sih mereka kok bisa kepo ya tentang jiwa patriotisme negara kita ini? Kenapa? Kita lihat. Play. Gue Cindo. Ya iyalah, gue bisa bahasa. Cindo tuh China Indonesia, guys. Nah, aku teh. Oke, video dinonya teman-teman silahkan langsung klik link yang aku selipkan di video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rahmat oleh Yang Maha. Oke, ketika berbicara tentang etnis Cina di Malaysia atau Tionghoa di Indonesia, sudah jelas asal usul mereka berasal dari negara tirai bambu. Yap, betul. Para leluhurnya bermigrasi secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu. Beberapa catatan kuno meriwayatkan hubungan perniagaan dan migrasi ke beberapa benua serta menjadi warga di beberapa negara termasuk di Indonesia dan Malaysia. Ya. Namun demikian, meskipun berasal dari etnis yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan antara warga negara keturunan beretnis Tionghoa di Indonesia ataupun Cina di Malaysia. Dan inilah perbedaan orang keturunan Tionghoa ataupun Cina di Indonesia dan Malaysia. Oke, kita lihat ya perbedaannya ya. Yang pertama, bahasa. Oke, Perbedaan yang paling bahasa. mencolok antara orang Tionghoa di Indonesia dan Malaysia adalah dalam hal bahasa. Ya. Orang Tionghoa di Indonesia umumnya fasih berbahasa Indonesia, Betul. bahasa resmi negara dan juga bahasa daerah di mana mereka berada di bumi Indonesia, Ya. dan menjadi bahasa mereka sehari-hari. Ya, kalau tinggal di Jawa mereka tuh pasti bisa ngomong Jawa gitu ya. Tionghoa di Indonesia adalah pada penguasaan bahasa resmi atau dalam bahasa Malaysia dipanggil bahasa kebangsaan. Ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan orang Malaysia mengenai rahasia sukses Indonesia melakukan asimilasi antara penduduk berbagai kaum. Tidak jarang yang menjadikan Indonesia, khususnya kaum Tionghoa di sana, sebagai contoh keturunan Cina atau Tionghoa yang cintakan negara dan Aku tidak Tionghoa, bersikap sumpah rasis. caraku Indonesia. Nama saya Johnny Matius, tapi saya biasa dipanggil Johnny Lim. Saya dari veteran Marinir, dari Kesatuan Taifib. Saya keturunan Tionghoa, tapi tumpah darah saya Indonesia. Wow. Kalau mengikut statistik, di ASEAN, negara yang mempunyai warga negara berketurunan Cina terbesar adalah Indonesia dengan 7,6 juta. Di tempat kedua adalah Thailand dengan 7,2 juta dan barulah Malaysia dengan 6,9 juta. Jadi, apakah rahasia orang Indonesia terlihat lebih fasih berbahasa Indonesia? Cindo. Ya iyalah, gue bisa bahasa. Bahasa Naon aku teh? Iya toh. Nggak bisa bahasa Mandarin. Mohon maaf. Bahasa Indonesia kira ada baleo. Banyak ya. Kelamaan di tanah Sunda. Lainnya. Hal ini menunjukkan asimilasi budaya yang terjadi di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga di zaman kemerdekaan. Orang Tionghoa di Indonesia juga menghormati Sumpah Pemuda yang menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya. Sementara itu orang Tionghoa atau orang Cina di Malaysia lebih banyak menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa daerah Tiongkok lainnya, dan juga bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka. Perempuan Cina ni dia update dekat Facebook dia kata dia tak boleh berurusan dekat immigration sebab dia tak boleh berbahasa Melayu. First sebelum pergi jawab aku dah cakap rantap abang immigration, jangan bagi muka Wana dengan orang tak kerti cakap bahasa Melayu. Apa guna kau jadi rakyat Malaysia kalau tak kerti cakap bahasa kebangsaan? Tu nombor. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pendidikan yang dikenal dengan sistem vernakuler, Iya, mengajarkan sistem bahasa pendidikan di masing-masing sana tuh kan bangsa agak seperti beda ya, bahasa Teh. Mandarin untuk bangsa Cina ataupun bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar bagi warga keturunan India. Alhasilnya banyak sekali Ini orang bahasa Cina di pengantarnya Malaysia tuh yang banyak, tidak bisa gitu. berbahasa Melayu, yang juga sebagai bahasa kenegaraan. Bahasa Melayu hanya dijadikan bahasa pelajaran di tempat pendidikan,
dan bukan menjadi bahasa percakapan sehari-hari. Dan kalaupun ada yang bisa berbahasa Melayu, itu pun tak fasih, yang kemudian membuat sebagian warga negaranya yang beretnis Melayu merasa teruja atau kaget ketika melihat warga negaranya sendiri yang beretnis Cina bisa berbahasa Melayu. Dah mereka ni orang Malaysia, mestilah boleh bercakap dalam bahasa Malaysia. Kenapa perak sangat orang Melayu ni? Asal ada orang Cina dan India yang boleh berbahasa kebangsaan dengan baik, dia teruja satu macam. Wah, bahasa Melayu dia bagus lah. Bahkan, ramai orang Cina dan India yang menjadi terkenal di Malaysia hanya disebabkan mereka boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan dengan baik, bukan sebab lain pun. Sikap perak orang Melayu terhadap orang Cina dan India yang boleh berbahasa kebangsaan dengan baik ini jelas membuktikan bahawa kita memang ada krisis identiti. Sebenarnya persoalan bahasa bukan sekadar percakapan. Ia adalah inti kepada persoalan besar pembinaan peradaban atau ketamadunan sesebuah Bahasa adalah negara. inti peradaban. Seorang Chinese di Indonesia bisa berbahasa Indonesia bukan sahaja menunjukkan kesatuan dengan warga negara kaum lain. Ia juga menimbulkan semangat patriotisme. Sudah pasti bukanlah kami bermaksud warga negara yang tidak cekap berbahasa rasmi atau bahasa kebangsaan itu tidak bersikap patriotik. Bukan. Tapi ia merangsang pembentukan jiwa negara bangsa yang lebih solid. Buktinya, sejak merdeka hingga kini, Malaysia masih lagi berbicara tentang pembentukan negara bangsa yang tidak selesai-selesai. Padahal sudah hampir lebih 70 tahun lah. Sedangkan di Indonesia, persoalan ini sudah selesai. Well, bukan hanya di Indonesia. Majoriti negara besar sebetulnya sudah beres pembentukan negara bangsa. Lihat Jepun, Korea, Turki, termasuk negara Arab di Timur Tengah. Namun ini sangat berbeza dengan Malaysia. Yang kedua, patriotisme. Perbedaan Yang pertama signifikan itu bahasa, lainnya adalah keturunan Tionghoa di Indonesia terkenal lebih nasionalis dan mencintai negaranya ketimbang orang Tionghoa di Malaysia. Pasalnya, orang keturunan Tionghoa di Indonesia terlibat aktif dalam gerakan nasionalis Indonesia seperti Sumpah Pemuda, Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, hingga Semuanya ikut aktif, berjuang ya. dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Hal inilah yang membuat warga negara beretnis Tionghoa memiliki semangat mencintai tanah air, dan di Indonesia tidak ada pengkotak-kotakan dalam berbangsa dan bernegara. Jadi sekali lagi saudaraku, persatuan Islam Tionghoa Indonesia jangan terhadap. Ya, jangan terhadap. Allah dan saya minta saudara-saudara semua, terutama TV dan dari lintasan yang siapapun juga, kita harus tahankan NKRI harga mati. NKRI harga mati. Pengabdian terhadap negeri sampai mati. Perlindungan terhadap itu adalah panggilan hati. Nama saya Claudio Wangta, usia saya 23 tahun, pekerjaan saya dokter umum, saya lulusan dari Universitas Brawijaya dan juga S2 Ilmu Fiqh dari Universitas Brawijaya yang berakreditasi A. Tujuan saya memasuki TNI yaitu nomor satu karena pengabdian saya terlebih dahulu. Saya lahir di Indonesia, saya besar di Indonesia, oleh karena itu saya juga ingin meningkatkan taraf kesehatan di Indonesia. Akan tetapi hal ini berbeda dengan warga negara keturunan Cina di Malaysia. Mereka tidak mengalami penindasan yang sama selama masa penjajahan kolonial, hingga pembentukan negara Malaysia yang awalnya juga termasuk Singapura. Akan tetapi akibat sentimen bangsa atau etnis, maka Singapura pun berpisah dari Malaysia. Kemudian dalam perjalanan negara, pasca kemerdekaan dengan penerapan sistem politik berdasarkan ras atau bangsa-bangsa, orang turunan Cina yang menjadi kelompok minoritas, yang kemudian menguasai perekonomian di Malaysia sempat mengalami tindakan rasis dari etnis mayoritas yang didominasi oleh etnis Melayu. Hal inilah yang membuat dalam urusan pencarian jati diri di negara Malaysia masih mengalami status quo. Oke, itulah beberapa perbedaan antara orang Tionghoa di Malaysia dan di Indonesia. Nah, dari tayangan tersebut, terlepas dari urusan politis dan kepentingan-kepentingan lain, satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita semua adalah jiwa patriotisme nasionalisme seorang warga negara. Jiwa yang mengandung nilai kesadaran, semangat dalam membela bangsa dan cinta tanah air, serta menjaga keutuhan, kehormatan, martabat bangsa dan negara yang tidak melihat dari asal muasalnya, agamanya, suku ataupun golongan.
Setiap warga negara yang menjadi warga negara Indonesia memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak yang sama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Bukan kembali merendahkan martabat bangsa dan negara ketika kita berada di negara orang. Maju dan tidaknya Indonesia, baik buruknya Indonesia, bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun pihak-pihak tertentu, namun menjadi tanggung jawab semua warga negara caranya masing-masing. Oke, terima kasih atas waktunya menonton video ini, semoga bermanfaat. Nah, jadi itu ya, jiwa patriotisme nasionalis Chinese di Indonesia tuh lebih luar biasa. Kalau Chinese di Malaysia itu menurut aku sih yang salah satu emang dari awal sih, kayak sekolah kita dari kecil itu kan. Kalau di Indonesia kan bahasa pengantarnya otomatis itu bahasa Indonesia semuanya, dari Sabang sampai Merauke itu bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Makanya semua orang, itu orang Chinese, orang manapun yang ada di Indonesia, kalau dia sekolah di Indonesia pasti pengantar bahasa Indonesia ini pelajarinya. Berbeda banget kalau di Malaysia. Kalau dia orang Chinese, ada tuh pengantarnya ya bahasa dia juga. India, bahasa dia juga gitu pengantarnya, kayak Tamil gitu kan. Jadi itu kayaknya emang dari awal tuh udah berbeda. Makanya soalnya kan pendidikan itu emang dari awal kayak bahasa itu kan, nggak mungkin kan kita udah gede langsung pelajari, itu emang nggak ribet. Soalnya kalau dari kecil udah kita pelajari, otomatis itu kita akan menghafal bahasa daerah, yang bahasa kebangsaan dari negara yang tempat kita tinggal. Kalau udah gedenya aja kita pelajari ya otomatis agak ribet, soalnya nggak cuma bahasa kebangsaan negara itu aja yang kita pelajari, ada bahasa-bahasa lainnya lagi yang kita kepo kan. Nah, jadi untuk nasionalismenya masih, aku sebagai bangsa yang tinggal di Indonesia pun juga salut dengan Indonesia ini teman-teman. Iya, semua orang yang tinggal di Indonesia ini, aku waktu SMA itu kan ada juga ya yang dia tuh benar-benar Chinese banget, bahkan dia tuh beragama yang Konghucu gitu guys, tapi dia tuh fasih loh berbahasa Indonesianya. Nah, keren kan? Emang sih, emang itu benar-benar udah tertuang di Sumpah Pemuda ya. Jadi setiap orang asing yang ke Indonesia tuh, yang tinggal di Indonesia pasti tidak bisa ngomong bahasa Indonesia. Bahkan ada yang bisa ngomong bahasa daerah kayak yang tadi itu. Nah, tuh, aduh. Jadi sayang banget kalau bahasa kebangsaan di negara tetangga tuh kayak dibuat angin lalu aja sama etnis lain. Menurut aku sih kayak gitu ya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video, but don't forget to comment and subscribe, dan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.